Halo semua, welcome to Psikotalk, kisahnya psikologi. Ya, aku Ridho Sabil Dan aku Refki. Kali ini kita bakal ngebahas pertongkrongan duniawi. Yoi. Anjay. Nah, kita bahas ini nggak cuma berdua doang. Iya. Kita sudah membawakan bintang tamu yang sangat spesial. Spesial banget, gue star Yelo Anjay. Iya. Ya. Silakan Bu, perkenalkan Silakan dirinya Bu, Bu. perkenalkan diri Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Kandayani. Berapa lagi ya perkenalannya? Ibu di profesi Ibu, profesi Ibu. Ya, apa? profesi. Sekarang saya sebagai DLB di Prodi Psikologi Unmul. Tuh, selain jadi dosen juga saya sebagai seorang psikolog pendidikan. Jadi seorang dosen, seorang psikolog. Cukup spesial dong kita ngebahas tongkrongan bersama psikolog. Jadi semacam kita akan mengulik lebih dalam pertongkrongan duniawi Betul. secara psikologi. Wah, Berat nih. langsung. Oke, first question. Waduh. First question. First questionnya itu. Jadi kan gini Bu ya. Ibu sendiri ini kan dosen dan bisa dibilang masih usianya cukup muda ya. Ya, cukup Cukup mudah. muda kan lah ya. muda lah. Belum 40 kan, belum 50. Belum. Masih young. Ibu sendiri orangnya itu sering nongki gitu nggak Bu? Atau jarang? Kalau dulu, ngadepnya mana sih? Dulu pas kapan nih Bu? Iya. Kalau waktu sekolah dulu, waktu kuliah, iya sering nongki. Pas kuliah. Tapi semenjak kembali ke sini, kalau dibilang sering enggak, mungkin kadang-kadang gitu, di waktu-waktu tertentu. Luang Bu ya. Suang. Iya. Nah itu Ibu biasanya waktu zaman kuliah itu nongkinya sama siapa itu Bu? Sesama mahasiswa gitu juga kah? Atau ada kenalan anak SMA yang join circle Ibu gitu Iya, atau circle. gimana? Aduh, circle. Kalau untuk waktu kuliah dulu itu lebih ke temen ya, karena kan memang namanya mahasiswa pasti banyak tugas kan. Nah, nongkrongnya kami itu tuh ya karena tugas itu, karena ngerjain laporan juga, ngerjain tugas-tugas yang bukan praktikum gitu. Jadi nongkrong itu cuman bahas tugas Bu, kayak nggak ada gibah-gibah, pergibahan duniawi lah gitu. Gibah siapa kayak gitu bukan pasti ada dong. Iya, kalau itu pasti ada di Cukup memancing sela-sela. drama ya. Ya. Siapa Bu yang digibahin Bu? Kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Iya, Siapa, seingat siapa Bu. boleh? Siapa kalau boleh tahu? Anu ya, harus dikasih tahu gitu ya. Aduh. Enggak, guyon saja. Ya, Nah, itu kan Ibu waktu itu nongkrong sama sesama teman kuliah. Nah, kalau sekarang itu sudah jadi dosen begini, kapan terakhir kali Ibu nongkrong sama teman-teman Ibu? Yang sepantaran ya, lah. yang sepantaran. Nah, ini nih masalahnya karena pandemi kan ya. Heeh. Ini tuh memang intensitas untuk ketemu pun juga jadi semakin jarang gitu. Heeh. Jadi memang kalau misalnya ketika ketemu memang kita pastikan kondisi kita emang lagi sehat gitu. Jadi terakhir kemarin tuh kayaknya Januari deh. Januari ini atau Januari tahun kemarin? Januari tahun ini. tahun ini. Nah, Nah, terakhir ketemu Januari kan Bu ya? Januari, Bu, ya? Ya. Nah, tanpa sepengetahuan Ibu, kami sudah panggilkan Ibu Lisda. Tidak dong. Tidak dong. Ibu, saya guyon ya, tolong Bu, canda. Canda Bu. Canda. Hadir nanti Bu di podcast kami Bu. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ah. Nah, itu kan terakhir sama teman-teman Ibu. Kalau sesama dosen nih, kan Ibu ngajar di Prodi Psikologi juga. Kalau sesama dosen gitu, sering ngumpul juga nggak Bu? Iya. Nongki gitu. Nongki gitu, kayak ada yang ide lah gitu misalnya. Kesini yuk gitu. Iya. Atau nongkrinya di rumah atau gimana gitu. Nah, nih balik lagi nih karena saya memang baru gabung di Prodi ini kan posisinya pas pandemi. Tahun kemarin 2021. 20. Oh, tahun kemarin Bu. Heeh. Berarti terbilang cukup baru Bu ya?
Iya. Memang jadi kan kondisi tidak memungkinkan untuk nongkrong gitu. Paling kalau misalnya memang apa ya, ada yang urgent gitu, misalnya entah bahas masalah perkuliahan gitu, biasa kan kami rapat. Kalau memang memungkinkan offline, kalau nggak memungkinkan ya online gitu. Paling pas offline itu aja, di sela-sela pembahasan yang berat-berat itu tuh diselipin Intermezzo. boleh. Sambil bercanda-bercanda gitu ya. Bercanda gitu ya. Tapi ada nggak Bu yang pure, maksudnya pada waktu beberapa belakangan ini yang pure nongkrong sama dosen? kayaknya belum ada sih. Belum ada Bu ya. Mungkin Karena kami takut juga sebenarnya, karena memang kan sejujurnya dosen-dosen ini memang menjaga prokes banget gitu. Iya sih. Kalau nggak penting-penting Soalnya banget kan ya. sudah berkeluarga. udah berkeluarga. Ya mungkin itu juga ya. Mikirnya itu juga kan, kalau sampai positif nanti taunya kena anaknya gimana, kena suaminya. Positif corona bukan positif vibes. Betul positif vibes Bu. Oke. Kayaknya enggak tahu. Memang Gen Z aja sih Bu yang tahu. Iya, kayaknya Nggak emang tahu. ya gitu lah. Nah, jadi Ibu lebih sering belum pernah nongkrong sama dosen Bu ya? Belum. Jarang. Kalau nongkrong yang Yang pure yang Pure. nongkrong. belum. Mungkin nanti ada lah Bu ya. Nah, kalau Tanpa sepengetahuan Ibu. lagi ya Ibu Rina, mari. Aduh. Ada Bu Rina, Bu Lisda, Bu Aulia. Terus siapa lagi, sebutin aja semuanya. Aduh. Ada Pak Rektor, halo. Halo Pak. Pak Mas Jaya. Halo Pak. Bercanda Pak, Buyun. Hadir Pak di podcast kami Pak. Ya. Oke, nah kan tuh dari tadi pertanyaan yang tadi ya. Mari kita lanjut. Nah, Ibu kan nongki sama sesama mahasiswa. Terus pas Ibu bilang tadi kan di sela-sela rapat itu juga ada ngebahas tentang yang santai-santai gitu. Mungkin ada persamaannya antara nongki sama dosen sama mahasiswa. Kalau mahasiswa ngerjain tugas, kalau yang sesama dosen ngebahas tentang Kerjaannya. kerjaan ini. Nah itu ada perbedaan nggak sih Bu, pas lagi bercanda-bercanda kayak gitu antara sesama mahasiswa sama dosen gitu? Dosen ini kan dalam tanda kutip kayak rata-rata udah pada ibu-ibu orang tua Ya, gitu. Kalau anggapnya sesama sudah- mahasiswa kan masih sama-sama anak muda gitu. Ibaratnya tuh udah makan garam manisan dunia. Aduh, tulus. Iya. Ya ada nggak Bu perbedaan pembahasan mungkin atau Ya. gimana? Perbedaan pembahasan kayaknya kurang lebih sama sih ya, pasti di ketika kami entah rapat kan itu pasti ada di sela-sela tuh kayak bukan menggibah juga sih, maksudnya membahas tentang entah permasalahan mahasiswa mungkin. Laporan mahasiswa maksudnya, bukan gibah. Enggak boleh gibah. Enggak gibah kok, laporan mahasiswa. Laporan mahasiswa. Pun Gitu kalau terus sama mahasiswa kan juga adalah tuh ya sedikit-sedikit curcol tentang dosen, tentang Jadi dosen. tugasnya biasa. Ya, nama juga hidup, Dik. Tapi zaman Ibu kuliah dulu tuh ini nggak Bu, sosial media yang waktu itu lagi apa BBM berarti ya? Apa Zaman-zaman Ibu tuh. BBM, FB itu kayaknya masih FB? juga deh. Nah, kalau lagi pusing nugas gitu sering ngeluh di FB nggak Bu? Iya, pasang status gitu kayak aduh, banyak Nih. banget nih gitu. Sejujurnya karena memang di kampusnya tuh memang padat banget waktu S1 tuh kan. Jadi itu jarang banget buat update. Oh, buat gitu. update. Paling kalau memangnya lagi longgar banget, memang ada hari yang memang kosong full dari pagi sampai sore gitu. Nah baru tuh setelah nginem, setelah bersih-bersih gitu kan, disempetin buat ngeliat FB. Typingnya biasanya tuh koknya itu pakai key biasanya. Kok. Ya, kok komanya banyak tuh biasanya tuh. Iya. Ya kan? Singkat-singkat gitu Singkat-singkat, biasanya. iya. Nggak tahu juga sih Bu. Ya. Ibu masih ingat Bu, status Facebook Ibu gimana? Ya. Kayaknya kalau dia di Facebook tuh aib semua ya. Wah, sama aja sih. Sama aja sih, saya juga gitu sih. juga. Dan saya nggak bisa dihapus. Hah? Kan? Gimana maksudnya? Nggak bisa dihapus kan? Bisa kalau Bisa. Facebook kok bisa. Bisa. Atau memang Ibu pengen kita stalk di FB-nya gitu, Ya. memang memberi kesempatan. Iya, biar anu gitu kan. Oke. Kalau bisa dihapus tuh udah dihapus dah. Nyindir-nyindir gitu Bu. Iya, ada nggak Bu? Ada nggak Bu kayak masalah kan sesama mahasiswa kayak
mentang-mentang kamu ini gitu. Kalau zaman sekarang nggak kan ada. ke circle Kalau zaman sekarang kan ada yang namanya circle Ya gitu. kan, saling nusuk dari Saling belakang, nyindir dupes, gitu. punya Beda. Beda. Zamannya. Beda Ibu zaman. ada akun spam nggak dulu, Bu? Nggak ada. Oh, zaman dulu nggak ada akun spam, Second langsung pakai akun real. Akun real gitu ya. Mas Iya. sekarang banyak ya. Nanti spam Tapi- ayang gitu kan? Tapi calon tergantung. ayang. Saya ada akun second juga, Saya cuman juga bukan untuk nyindir orang, Iya. buat ngetes desain. Kalau saya Positif, kalau positif. akun spam saya cuman ya itulah. Ya. Nyari ayang ya? Enggak juga. Aduh, enggak dong. Enggak juga berarti ada ianya. Maksudnya Berarti tuh ada ianya. enggak harus selalu cari ayah. Lagi. Dilihatin dulu Ayang ayangnya. saya guyon ya, Iya. kerja ini. Widih, kerja. Bercanda ya, guyon. Betul. Ya. Itulah. Nah, dari tadi kan kita ngebahas tentang nongki nih, Bu. Mm-mm. Kalau kita ngebahas tentang nongki ini, apa sih keuntungan atau kekurangannya secara psikologis gitu? Sabar ayam tadi. Keuntungan sama kekurangannya secara psikologis. Ayam tadi. Itu, ya itu ayam. Ayamnya Yang tadi sound kan effect. ayang. Ya. Maksudnya itu kayak ibaratnya misalnya nih kayak sumpek lah di rumah suntuk gitu kan. Akhirnya nongki ketemu temen, ada feel kayak habis cerita kayak lega. Itu kan keuntungan. Ya, itu maksudnya banyak. Gimana? Keuntungan. Nongkrong sendiri itu kan sebenarnya Jadi tadi Mohon maaf ya, tadi kita ada sedikit kesalahan teknis dan mungkin teman-teman melihat sekarang Lebih- kok visualnya beda. kok fix nih, kok blur, Kok blur belakangnya kok blur. kamera La Liga ya. Aduh, oke. udah nyampe aku jokesnya. Kamera blur. La Liga Spanyol Liga bola. blur terus blur. Gitulah pokoknya ya. Oh iya. Balik ke pertanyaan tadi ya, keuntungan dan kekurangan secara psikologis dalam pertongkrongan duniawi. Iya. Seperti yang tadi kita sebelumnya bahas, secara keuntungan, secara kekurangan dalam psikologis itu bagaimana, Bu, kalau dalam pertongkrongan ini? pertongkrongan, bahasanya nongkrong atau enaknya mungkin nongki kali ya. Nongki. Ya, Gitu kan? nongki lah, nongki. Nongs, parah men. Iya, anak-anak sekarang gitu kayaknya bahasanya. Iya, tuh. Bagaimana, Itu Bu? sendiri kan kalau dilihat dari sisi psikologisnya, nongkrong ini berarti kan kita mencari eksistensi diri. Eksistensi Kan? diri. Terlebih kalau misalnya di zaman sekarang generasi Z itu kan memang mereka punya karakteristik di mana mereka itu sangat suka bersosialisasi dan mengekspresikan diri. Iya. Ini Mas Rido sama Mas Refki generasi apa nih? Saya kebetulan generasi 2002 boomer. itu apa sih? Aduh, Oh, salah. Jawaban. Wah. tua banget kayaknya. Saya Gen Z sih, Bu. Gen Z sih juga. 2002 kan harusnya Gen Z ya. Saya 2002. Saya suka saya mau cerita dulu sebelumnya. Emang Silakan. Kalau nongki itu emang kayak seru aja gitu. Maksudnya kayak nemu teman baru segala macem. Ya kadang-kadang lelaki kan tuh yang ramai di TikTok tuh. Dari jam 7 sampai jam 3 pembahasannya aneh-aneh itu sih Iya. sebenarnya. Kalau mungkin Ibu pernah lihat dari awal tuh pembahasannya masih hal-hal biasa. Nanti kalau sudah tengah malam tuh pembahasannya agama, politik. Konspirasi dunia, target-target elit global. Kemarin Kayak gitu, beliau gitu. sempat kena. Oh, iya. Wah. Oh, iya, gitu. Jadi kami generasi Ya kami generasi Z, Bu. Gen Z. Gimana tuh, Bu? Nah, kan memang karakteristiknya generasi Z ini kan memang ya tadi ya sangat suka bersosialisasi dan mengekspresikan diri. Jadi memang tongkrongan ini salah satu medianya gitu, salah satu cara mereka untuk mendapatkan atau memenuhi itu. Jalurkan gitu, Bu ya. Toh juga kan tongkrongan sendiri kayak zaman sekarang tuh banyak positifnya. Nah, apa aja tuh? Selama memang tempatnya itu mendukung, gitu kan, lingkungannya juga mendukung, Sekitarnya mendukung gitu. yang positif. Kalau dulu perbedaannya zaman sekarang dan zaman dulu adalah kalau zaman dulu yang namanya tongkrongan, tempat nongkrong tuh masih kesannya negatif. Masih kayak nakal gitu ya. Sejenis anggapannya tuh kayak dugem gitu kan. Partai, sinoparte. Tapi kan semakin bergeser zaman, semakin maju zaman, berganti tahun gitu kan, tongkrongan tuh malah jadi salah satu tempat ajang buat kita untuk
mengembangkan diri lah. Iya sih, ada kan Untuk momen eksistensi. brand-brand lokal itu kan tercipta dari nongkrongan dulu, kalau nggak salah ya. Pembahasan dari nongkrong gitu ya. Ya kayak gitu, terus kayak ya lagi cerita-cerita, buat ini jadi gede gitu. Iya, terus lagian kan sekarang tempat nongkrong kayak banyak banget ya. Iya, Coffee coffee shop. shop. Kalau zaman dulu mah boro-boro ya, McD aja udah syukur-syukur tuh kayaknya. Buat tempat nongkrong, lagian tempat nongkrong tuh bukan cuma untuk kita apa ya, sosialisasi aja. Kadang di situ kan suasana tempat nongkrong itu yang bikin apa ya, kadang kalau misalnya kita ngerasa suntuk nih di rumah, butuh suasana baru daripada menghabiskan bensin motor untuk, kan kadang ada orang-orang yang suka keliling kota lah. Iya. Healingnya keliling kota nih. Bukan healing juga sih ya. Nanti salah lagi mengartikan ini. Kita nggak ngebahas healing berarti nih. Oh, lain healing ya. Lain healing. Maaf, Me time lah. Me time, ya. Me time-nya dia itu mungkin keliling-keliling kota. Tapi kan kayak itu kan ngabisin bensin ya. Bensin. Butuh dana juga. Butuh dana. Daripada ngabisin bensin, mending mungkin nongkrong di coffee shop atau mungkin di tempat mana gitu yang sendiri memang juga bisa. selama memang teras. kondisinya atau suasananya itu mendukung. Support ya, support sistem lah gitu bahasanya sekarang Buat ya. ngerjain tugas, mau kuliah online misalnya di tempat nongkrong pun juga nggak masalah selama taat prokes saja. Kalau dari ibu nggak ada masalah Nggak ya? ada. Kan Nggak ada. Dosen-dosen yang nggak boleh gitu. Nggak selama taat prokes dan mendengarkan dosen. Iya, nanti kan di on cam tak ngomong sama temannya. Gitu kan masalah tuh buat dosen kan. Kelas A tuh ya. tolong. Kalau kayak gitu caranya adalah matikan aja tuh ya kameranya. Tapi ibu nggak masalah tuh, misalnya ada mahasiswa yang di tempat tongkrongan segala macam. Berbahaya pertanyaannya? Oh iya. Gimana Bu? Kalau saya sih nggak masalah sih, memang selama taat prokes saja. Oh, jadi ibu ngerti-ngerti aja gitu ya? Kadang kan nggak semua dari kita tuh di rumahnya atau di kosnya ada wifi gitu kan. Kadang kita ke tempat nongkrong tuh yang sambil nongkrong, sambil makan, sambil minum, sambil ceritaan gitu ya sama temen. Kita juga nyari wifi-nya itu Iya. yang gratisan kan. Free lah ya, anaknya free banget. Kan itu ngemat juga kan, sebagai mahasiswa tuh benefit lah keuntungannya tuh. Ketika memang tongkrongan itu ada manfaatnya. Iya. Selama bukan dugem aja. Positifnya berarti kayak kita tuh mencari belajar untuk mengekspresikan diri, terus kita menyalurkan sesuatu yang ada dalam diri kita gitu kan. terus ibaratnya tuh istilahnya me time, menenangkan diri dari segala macam hiruk pikuk Kalau itu perkuliahan. sendiri, Kalau itu positifnya. Kalau sendiri juga ya. Kalau sendiri, quality time. Kalau misalnya rame-rame sama temen ya itu. tergantung lagi tuh. Ya kan beda-beda ya. Beda-beda kan Kalau misalnya tongkrongan. sendiri, kalau misalnya sama temen berarti kan memang butuh apa ya? Kadang tuh butuh tukar pikiran. Pandemi ini kan memang apa ya, interaksi kita kan sangat-sangat dibatasi. Betul. Mau lewat online tuh rasanya Kurang. pasti beda Feelnya nggak dapet nih. Iya. ketemu langsung gitu. Nah, cuma kan berhubung sekarang kita udah belajar untuk sama-sama berdamai, istilahnya kan dengan situasi kondisi, ya udah nongkrong sama teman, bertukar pikiran, kerjain tugas bareng. Tuh. Selama ya memang sih kalau pas nongkrong tuh pasti nggak dipungkiri ada kita istilahnya itu tadi ngegibah. Iya. Tapi selama gibahnya tuh bukan yang Gimana gitu ya. bukan kenyataannya gitu kan. Paham. Cuma pendapat dari kita doang, lihat apa yang kita lihat aja, bukan emang sebenarnya. Maksudnya tuh kayak nggak paling victim gitu ya. Beropini gitu lah. Menurutku sih kayak gini dia. Tapi bisa salah sih. Tuh. Terus. Nah, itu berarti dari sisi positifnya kalau sesama teman tongkrongan tuh kita dapat kesenangannya juga secara bareng-bareng kan, apalagi kita bercanda-bercanda kayak Bercanda tuh. gibah juga kan memang sebenarnya kan positif yang kita dapatkan, kita jadi kayak lebih puas gitu lah Ya, rasanya. kayak lebih wah lega gitu ya. Kan kita bisa juga sambil curhat, Iya. mengeluarkan emosi negatif daripada kita pendem kan. Siapa tahu ada teman yang terpercaya. Jadi stress coping. Yes. Stress coping tuh banyak sebenarnya, itu banyak
Positifnya. Banyak gitu. Ini kita bahas positifnya. Nah, negatifnya pembahasannya ada 2 jam. Banyak negatifnya, ngabisin duit orang tua tuh. Privilege orang tua gitu. Oke. Lanjut. Nah, kalau negatifnya, Bu, Nah, kalau negatifnya apa mau kita bagi juga nih dari sendirian, individual sama berkelompok nih? Kayak tadi kan sendirian tuh bahasnya sama kelompok. mungkin kalau ini lebih global aja kali ya. Karena kan ya nih, karena pandemi ini Iya, yang pandemi. paling memang Berdampak lah gitu ya. tongkrongan jadi ini. Tongkrongan sebenarnya positif aja kan. Tapi ketika pandemi ini bisa berubah jadi negatif ketika kita itu nggak tahu prokes gitu. Karena kan kita keluar dari rumah. Terus kita misalnya di situ nggak pakai masker dan segala macamnya itu. Kita nggak naati itu, nah itu ada kemungkinan kan buat kita lebih cenderung mudah terpapar. Dari sisi kesehatannya berarti. Kalau dari sisi psikologisnya negatifnya apa? Kalau dari sisi psikologisnya, ya tongkrongan negatifnya. Mungkin ini kali Bu, kayak orang-orang di sekitarnya tuh, circle-nya tuh kayak nggak support dia, jadi toxic gitu lah, istilah anak zaman sekarang. Ya, Jadi bisa. dia ngerasa kayak, ya ampun kok aku tadi di tongkrongan diginiin ya, aku merasa kayak kurang puas gitu mungkin. Kayak curhat tuh, Kamu masih mending. Itu kan tuh kayak ada aja mah yang Iya. begitu tuh. Ada juga yang two face gitu ya kan. Ya gimana tuh Bu? Kadang pinter-pinter kita juga sih kopas itu. Ah. Memang negatifnya kan ada itu Banyak. tadi. Pinter-pinter kita milih circle. Yang namanya temen itu, kalau menurut saya sih temen itu tuh banyak macamnya. Maksudnya banyak jenisnya gitu. Mulai dari temen biasa, temen main, temen ngerjain tugas, temen belajar itu. Terus emang temen yang bener-bener kita bisa Bestie, curhat bestie. segala macam. Bestie Iya, sebutannya, bestie bestie sekarang, sebutannya, bestie. Bestie. Jadi temen itu tuh, itu pinter-pinter kita milih circle. Yang kalau yang Boleh dianggap ya lebih aman itu memang dianggap temen dulu aja. lebih safe lah ya. Baru oh ini loh temen yang enak diajak buat main. Nanti kalau misalnya aku bosan gitu kan, untuk di rumah coba deh ngechat, ngajak main. Iya betul. Kadang kan nggak semua temen itu tuh bisa apa ya, bisa jadi temen main, bisa jadi temen belajar. Betul, temen betul. gitu. Pasti kan dipilih-pilih. Iya, ada apa ibaratnya tuh ada kategorinya lah. Berkategori. Dan kita kan nggak bisa ngatur mereka. Coba kamu kayak gini-gini nah, karena kan setiap orang tuh kayak istilahnya tuh beda-beda. Difference karakter lah. Iya. Yang penting kita tahu aja kapan misalnya kita butuh jalan, siapa yang kita hubungi gitu. Iya, yang cocok gitu buat Bahasa nemenin perumahan kita. itu situasional, kondisional. Kondisional. Ya itulah. Dari segi keuntungan dan segi kekurangan. Tapi Bu, sebelum kita lanjut pertanyaan, ngomong-ngomong bestie ini Bu ya kan. Kalau zaman sekarang ya bestie kalau ada yang ngedekatin bestinya kan tuh harus ada restu dari bestie itu. Bu. Jadi restu bestie ini setelah restu orang tua nih Bu. Menurut Ibu tuh emang kayak gitu atau gimana Bu? Kayaknya tuh dari zaman Ya, saya dari itu zaman Ibu emang sudah begitu ya, bestie itu Bu ya. pasti ada kayak kecemburuan. Kalau misalnya teman dekatnya tuh deketin teman lain gitu, padahal ini yang sih apa ya, pinter-pinternya kita juga itu kan nggak bisa juga kita maksain teman kita nggak berteman dengan orang lain. Betul. Karena kalau misalnya kita teman yang baik, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Nah, Masuk TikTok gitu nanti tuh. Masuk yang TikTok tuh. pakai tapping kuning tuh kan, tahu kan? Yang kayak Keren banget. podcast Om Deddy. Dapat sudah satu kan, dapat sudah satu bahan. Repki 2K22. Wis, gila. Waduh. Kita mohon maaf kita iklan sebentar. Ibu, kita kan ngebahas tentang Nongki nih, Bu. Kalau menurut Ibu, mana yang salah, Rusia atau Ukraina, Bu? Saya di tengah-tengah aja. Oh, oke. Netral. Gitu. Setiap nongki itu dari per individu ya, termasuk saya gitu, kayak duduk di rumah terus nongkrong dapat feel kayak lega apa segala macam setelah storytelling permasalahan di rumah ya kan. Bahasa sekarang kan storytellingnya begitu tuh ya kan. Emang kamu di rumah kenapa, Dok? Iya. Kayaknya berat betul di rumah tuh. Kan anak pertama kan, Anak Scorpio.
Wah, zodiak nih. Anak pertama Scorpio, terus kenapa? Anu lah, pasti diandalkan orang tua gitu Punya lah, adek, lebih banyak disuruh-suruh. punya adek, laki. Heeh. Sudah direm, punya adek. Terus kan banyak disuruh-suruh, pasti capek kan, gitu ya. Itulah, Ya, maksudnya kan kuliah terganggu juga gitu Iya. karena adek gitu ya. karena iya. Kita lanjut ya. Setelah nongki suntuk di rumah segala macam kan saya ada ngerasa kayak lega ini better. Nanti kita share ke orang tuanya Rido nih nanti. Ya, kita share ke orang tuanya Rido. Sebenarnya Bu, perasaan Rido di rumah tuh kayak gini, Bu. Saya pulang. Ya, lanjut. lanjut. Perasaan setelah Nongkring nongki. Ya, memang nih beban dari rumah nih Bu, memang terlihat. nongkrong kan. Heeh. Kayak ngerasa wah lega sih. Lega gitu. Nah, itu termasuk dampak secara psikologis kan? Iya, bisa dibilang gitu. Jadi kan mungkin ketika di rumah ada masalah gitu ya, tanda kutip. Hal-hal lah ya. Emosi kita jadi negatif, terus kita keluar dulu dari rumah, keluar dari tempat yang membuat emosi negatif kita itu, terus kita nyari suasana baru. Saya makan Bu ya. Emosi negatif. silakan aja. Nyari suasana baru, nyari sekiranya untuk apa ya, merilis emosi negatifnya itu. Coping stress. Coping stress. Nah. Coping stress. Berhubungan Bisa masih dibilang. ya. Bisa dibilang. Salah satunya mungkin yaitu di wadahnya tuh tempat tongkrongan. Untuk menyalurkan yang suntuk di rumah tadi. Emosi negatif itu. Emosi negatif emotion gitu ya. Daripada ke hal-hal yang Tidak baik. kurang bermanfaat juga gitu kan. Yang menjerumus apa sih? Menjerumuskan diri. Ya, menjerumuskan yang ke tidak Ke hal yang negatif. Tapi tongkrongan itu kan bisa negatif juga tuh, kayak mungkin kayak ngerokok, minum-minum gitu. Ente nongkrongnya gimana? Kalau ngerokok sih ya. Apa arah? Kita selesaikan aja podcastnya. Wah. Nah kan maksudnya, nah Bu, berhubungan nih. Secara psikologis ngerokok tuh ngebantu nggak sih Bu? Ibunya ngerokok dulu nggak? Nanti kalau ibunya nggak ngerokok, nggak tahu nanti. Nggak tahu, saya harus nyoba dulu Mas. Bagi saya sih gitu. Misalnya kalau stres gitu kayak coping stres gitu kan tadi. Oh, merokok tuh membantu kalau Lebih menurutmu? chill, lebih chill gitu. Lebih santai. Sebenarnya enggak juga sih. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau terlalu over ya capek juga. Heeh. Katanya gitu karena ada zat Nikotin Yang nikotin kita sama tar. nikotin gitu. Cuman kalau secara psikologis itu ya emang berdampak nggak? Hal-hal kayak alkohol, hal-hal kayak malah itu kayaknya lebih banyak negatifnya ya. Gitu. iya sih. Mending dialihkan ke hal-hal yang positif aja. Misalnya yang lagi ngetren sekarang tuh nulis diary atau enggak misal apa tuh di Himapsi. Stop. Mapsi Today gitu-gitu. Bukan. Yang mana? Yang Danus Oh. Bulog tuh. Dua. Pen by Terapi. number, ngelukis. Iya, itu terapi Lukis. gitu. Cek di tokonya Danus, iya. Danus, Anda hebat. Nah, habis itu Bu, Gitu sih daripada melampiaskan kan ke alkohol. kok itu tuh yang ada malah ngerusak diri kita sendiri Ya, kan itu secara nggak itu terus sih langsung. kayak bengek sih saya kalau lari. mungkin secara psikologis kita lebih tenang, cuma secara dampak kesehatan Ya, ke kesehatan sih lari. Itu organ kayak dalam. sugestinya aja sih lebih Iya. tenang. Oh, Ya, itu. sugesti Walaupun juga. selain ada zatnya. Ya itu tadi saya kan. melakukan itu sugesti sih. Jadi buat kalian yang belum merokok jangan coba. Ya mending gak usah ngerokok. Nggak usah. Sayangilah diri kalian sendiri. Anjay. Minum Yakult tiap hari. Kan percuma ya kok punya ayang tapi dia yang ngerokok. Gimana kita mau mencintai ayang kalau misalnya kita aja nggak. Mencintai tubuh sendiri. Yes. Saya berhenti ngerokok habis nih. Enak nih browniesnya sama ada orang nggak support. Itu sih. Kan jaga transfer tolong. Kunyah dulu Pak. Ya, coba Pak. Biar lucu aja gitu. Lanjut dok. Pertanyaan berikutnya berarti kayak itu lebih ke sugesti gitu lah, kayak ngerokok gitu. Ya, Terus dampak-dampak secara psikologis itu pasti ada ngerilis emosi negatif. Tapi tergantung lagi berarti. Nah, orang itu kalau menurut saya tergantung ke orangnya sih. Nah, tergantung Ada orangnya yang lagi. Sini kayak ngerokok gitu tetap emosi ya tetap. Ada juga yang dia tuh
di rumah tuh malah jadi tempat ternyamannya gitu. Ya ada juga kalau Contohnya iya. bahasa jeleknya nolep lah. Iya, bahasa jeleknya nolep lah. Saya kan jarang nongki gitu. Lebih senang di rumah gitu karena di rumah kan ada wifi, ya YouTube, Netflix, udah di rumah gitu. Selama memang kondisi lingkungan itu mendukung, ya sebenarnya nggak, tongkrongan itu nggak terlalu dibutuhkan gitu. Balik lagi ke sekitar Bu ya, support sistemnya bagaimana dan bagaimana gitu. Kitanya juga. Bisa. Kayak gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya tergantungannya ya orang ya apa maksudnya individu. Tergantung Balik ke individunya. kitanya lagi. Kayaknya Nah. semua dalam hidup kayak balik ke diri sendiri deh. Iya sih, kayaknya emang diri kita sendiri yang ngontrol gitu ya. Iya, iya, iya. Gimana cara kita ngerespon? Kalau bahasa kerennya kita nahkodanya. Wih. Kita nahkodanya. Tubuh kita adalah kapalnya dan kita adalah nakodanya. TikTok lagi, masuk dong, ayo dong. Kita mengontrol tubuh kita Nah, terus bisa-bisanya. Bisa-bisanya. Sabar, Bang. Sabar. Ini Iklan bentar kita. Ini circle-nya tuh ini. Circle-nya dipanggil loh. maaf ya, circle saya emang agak-agak. Diajakin ngerokok loh. Lanjut. Lanjut. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Nah, kita Mohon maaf. Ibu kan yang pasti pernah pernah nongkrong, terus kita juga ngebahas tentang kayak dampak-dampak nongkrong sendiri. Nah, kalau dari Ibu sendiri, kalau selesai nongkrong itu rasanya tuh gimana, Bu? Apakah Dari Ibu, puas atau apa Di gimana? zaman-zaman ibu gitulah. Iya. Nah, kalau zaman saya itu karena memang sama-sama temen gitu kan ya, sepantaran. Yang dirasain itu ngerasa lega gitu. Karena yang pertama, waktu sekolah dulu, tugas kan akhirnya kelar. Walaupun memang nggak 100% kelar sih, seenggaknya kan udah dicicil nih, sudah tahu, oh jalannya harus kayak gini loh ngerjainnya. Agak sedikit lega-lega gitu ya. Kalau sekarang sih lebih, kan pasti kita tuh dalam hidup adalah masalah-masalah tuh ya. Nah, Lanjut ya Bu, nggak usah biar aja. ada masalah-masalah itu. Kadang kan sholat pun, ya memang kadang katanya tuh sholat bisa menyelesaikan masalah gitu Sholat kan, bisa melegakan. menyelesaikan masalah Kak? Yang Iya. ini sih yang kalau yang Islam gitu kan. Oh yang Islam Kak? Gitu, tapi kalau saya sejujurnya butuh ngomong dulu ke orang gitu, nah biar ngerasa lega, ngerasa puas. Itu salah satunya harus ketemu. Kalau misal lewat chat Itu kurang Bu ya? udah gitu kan ngechat entah ngechat atau misal ngirim voice note itu tuh kurang puas gitu. Kita karena nggak ngelihat ekspresi orang secara langsung, gesturnya gimana dan segala macam. Jadi kayak Lebih emang puas harus ya. face to face lah, biar lebih feel-nya dapet segala macem. Mau lewat Zoom pun, walaupun memang ini ya, kita memang lihat orangnya gitu kan, tapi tetap feel-nya kurang. Beda. Kayak sepi. Kayak kita kan lagi nanya nih, ini menurut kalian gimana? Suaranya kan nggak langsung nyampe di mereka tuh. Ada heningnya dulu. Nah, heningnya itu kayak Gila-gilai apa? aduh, kayak canggung screenshot banget ya, gitu. Krik-krik. Kalau kita ngomong kayak gini kan langsung direspon, ndak? Iya. Apa suaramu putus-putus? Ndak kayak gitu kan secara langsung. Maaf Kak, saya lupa on mic. Maaf ya, laptop saya nge-freeze. Tetap interaksi secara langsung tuh emang yang paling priority lah gitu ya kan. Betul. Nah, terus kan ngebahas tentang tugas kuliah, Bu. Kita sedikit, tugas Bu. kuliah. Intermezzo. Saya penasaran, tugas waktu Ibu kuliah sama sekarang itu lebih susah mana, Bu, tugasnya, Bu? Apa sama enggak, Bu? Ya. Kayaknya lebih susah saya deh, karena semester 2 saya udah praktikum, jadi posisinya tuh kalau di kampus saya dulu praktikumnya itu plus bikin laporan. Jadi ada deadline-nya, dan praktikum nggak cuma satu dalam satu semester itu, kadang Semester 2, Bu, ya? 3, Semester kadang 2 tuh, 4, ya semester 2. Wow. Jadi kan memang kejar-kejaran deadline-nya tuh deket-deket gitu. Dalam satu minggu tuh ada yang dulu tuh pernah 4 4 apa Bu? 4 laporan 4 dikumpulkan sehat 5 sempurna. 4 laporan dikumpulkan gimana, Bu? dalam waktu 1 minggu itu. Oh, alah. Atau mungkin tulis tangan. Jadi kan ini sih boleh ini nggak sih?
Apa? menyebutkan mata Merek. kuliahnya? Boleh, boleh. Boleh. Kita tidak disponsori mata kuliahnya. Kan bukan brand tuh. Bukan brand. Silakan Bu. Tahu kan? Mm. Dulu itu yang paling jadi momok adalah eksperimen. Eksperimen ya. Matkul Kayaknya eksperimen. dulu juga gitu. Eksperimen tuh jadi momok. Kenapa? Karena itu kan kelompokan. Kelompok lah gitu sistemnya. Berapa? 4 sampai 5 orang nggak salah. 45 lah gitu ya. Dan itu laporannya kami itu harus tulis tangan. Harus ada tulisan tangan ke 5 orang itu. Otomatis kan harus nunggu orang pertama nulis dulu sampai kelar. Terus yang kedua gitu-gitu. Pernah saya tuh pulang ke rumah itu jam 1:30 pagi. Wah. Setengah 2 pagi guys. Terus jam 7. Ya karena kan dulu waktu saya kuliah, saya milih sendiri jadwalnya. Kelasnya pun saya milih sendiri. Jadi Sistem Heeh, sendiri ya. tergantung. Paketan gitu ya. nggak paketan juga sih. Itu jadi kebetulan itu kalau nggak salah jam 8 apa jam 7 gitu. Saya tuh ada kuliah lagi. Jadi itu Benar-benar ini kurang sih. tidur, istirahat itu pasti. Jadi kalau misalnya sekarang selama pandemi ini kan teman-teman paling kuliah berapa sih sehari? Seminggu tuh paling Ya, berapa Bu. kali kan? Nggak full. Iya Bu. Senin sampai Jumat, nggak dari jam 7 sampai jam 6 Iya, gitu. Bu. Kalau Iya. saya full sih, Bu. Kalau saya ya. Oh, Selasa doang sih longgarnya, Bu. Kalau gitu. kalau jadwal saya itu kita bahas jadwal jadinya nih. Iya, tolong Selasa ya. libur, Iya. Jumat libur. Cuman Senin Rabu Kamisnya full sampai jam 6 pagi. Tapi untungnya teman-teman Sorry, itu praktikum itu pas di jam kuliah itu. Iya. Nah, kalau saya itu di luar jam kuliah. Jadi itu bisa kelar, bisa praktikum itu mulai jam 3, jam 4. Sampai jam 6, jam 7 tuh pernah. Oh. Itu yang mahasiswanya. Belum kalau misalnya kita jadi asistennya. Itu jam 9 malam pernah tuh baru pulang. Gitu. Jadi agak-agak tricky lah, Bu ya. Iya, agak jadi kalau berat. misalnya ditanya kenapa nggak ikut organisasi? Ya karena itu alasannya. Memang full banget. Memang full banget ya. Buat Jadi Anda nggak bisa. TikTok yang ngomong kuliah kok nggak ikut organisasi, dengarkan kata narasumber ini. Dengarkan. Dengarkan. Tugas. Tapi kayaknya memang anak psikologi ini sih nggak bisa leyeh-leyeh kayak fakultas lain gitu. Emang kita divisip. Iya, emang. Salah ini tuh karena kita divisip. Visip kan kesannya kayak yang santai gitu. Psikologi itu nggak santai. Sebenarnya Kalau agak santai. bisa, psikologi itu malah masuknya fakultas kedokteran. Pertanian. Kedokteran. Kedokteran dong. Kedokteran dong. Yang rada-rada elit gitu kan. Wih, keren ya ditanya fakultas mana? Kedokteran. Kalau pertanian tuh ada sih dulu semester 1 yang nanya psikologi tumbuhan. Psikologi tumbuhan. Pertanian. Iya, iya. Ya, gitulah, adalah pokoknya kan. Jadi ya kita harus lebih banyak bersyukur sih generasi Z. Gen Z itu sebenarnya banyak Lebih keuntungan, ringan Bu ya. tugas kita. Lebih Ya. ringan juga. Mungkin Ujiannya online. Ujiannya online. Masih bisa nyontek. anu Ya, lagi gitu. Brandy lah. taking home apa? Iya, take home kan. Take home. Tugasnya. Kalau Iya. saya dulu ya harus belajar sefull-fullnya kuliah tuh. Saya juga Laporan belajar, Bu. gitu. Saya juga belajar. Pas ujiannya belajar. Ya, saya serius, Bu, saya belajar. Pas ujiannya kita baru belajar. Iya. Pas ujian. Sambil ini kan googling jawabannya apa ya gitu kan. Ya mungkin itu karena kayak dampak juga sih ya, perubahan zaman lah ya kan. Iya. Kayak kan Itulah. kadang-kadang kan nilai itu lebih utama daripada kejujuran. Iya. Enggak juga sih, Dok. Ada beberapa orang yang prinsipnya kayak gitu. Iya. Ya, tapi kan Nilai lebih penting dari kejujuran. iya kan Karena gitu kan, kejujuran nggak bisa dilihat kan. Apalagi online ya. Iya, Iya, persekolahan itu kan di SMA tuh Iya juga sih. guru-guru kan Modifnya kemana, Mas? waduh. Kayaknya modifnya aku udah diajarin. Iya. Bagaimana nih, Bang? Lanjut ya. Kita lanjut. Sud, Bersyukur intinya. Gen Z bersyukur. Heeh. Jangan lupa ya bersyukur. Oke. Nah, kita lanjut. Ibu selama pernah nongkrong kan? Ibu nongkrong lah dulu, zaman-zaman ibu. Selama ibu nongkrong tuh, ibu punya pengalaman yang nggak pernah ibu bisa lupakan nih, ibu kejadian-kejadian peristiwa pas lagi nongkrong atau apa gitu. Mungkin dari sisi asiknya atau dari sisi menegangkannya kayak ngejar tugas gitu mungkin. Kayak gitu. Pernah di Uber Satpol PP gitu. Iya sampai Bukan pagi jam Satpol 2 PP pagi sih gitu. kayaknya yang Uber.
kereta kayaknya yang ngubur saya. Wah, gimana tuh? Ntar Bu, Ibu nongkrong di rest Iya, gimana nih Bu? Bukan, ada tempat gini nah. Jadi Rel kereta api Abel. ini saya kan sekolah dari 2010 sampai 2019 dari Solo ke Jogja. Nah waktu di Jogja itu saya tuh sempat ngekos dan sempat PP dari Solo ke Jogja. Oh ya, kita disclaimer dulu. Jadi Bu, waktu dulu itu kuliahnya di Solo sama di Jogja. S1-nya di Solo ya. S2-nya di Jogja. Nah, gitu. Mungkin buat yang belum paham. Silakan lanjut, Bu. ya. Terus kan di Mapro tuh kan ada prakteknya. Sempat praktek di Jogja sebentar, tapi habis itu saya kembali ke Solo. Jadi nggak ngekos lagi. Jadi memutuskan untuk pulang pergi gitu. Jadi pas pulang pergi ini kan otomatis harus menyediakan spare waktu yang memang benar-benar Effort lah gitu ya. jadi Lebih banyak. ngejar keretanya, terus bimbingan segala macam gitu kan harus memang mengatur waktunya memang benar-benar. Nah pernah satu waktu itu habis bimbingan, maksudnya niat hati ini sambil menunggu kereta ya, kan udah pesen tiket nih. Tiket keretanya jam 4, nunggu dari jam 1. McD lah. Kan kayaknya zaman dulu tuh. Zaman dulu jarang coffee shop. Jadi Bisa belum ada ya. Udah gitu kan yang paling, karena memang tempatnya strategis di tengah kota dan transportnya mudah gitu. Karena kan saya nggak bawa motor, naik kereta kan, otomatis kalau nggak naik Trans Jogja ya naik Gojek. Trans TV. Di Trans zaman dulu Jogja. ada Gojek kok. Ojek. Gojek. Oh, udah ada Udah Gojek. ada. 2000 berapa tuh? 2017. Oh, Masih first time-nya gitu. Gojek. Ya, Iya, Gojek pesan lah. Gojek. Dari kampus ke McD. Karena menurut saya McD itu jam segitu, jam-jamnya orang kerja, anak sekolah belum pulang juga kan, masih sepi, tempatnya enak. Chill-chill gitu parah Bu. Iya. Zaman itu ngecil parah men gitu. Terus ada di situ lah. Nah itu tuh lupa kalau misalnya tiket kereta itu tuh jam 4. Terus kan nyari Gojek pun kan butuh waktu yang nggak mungkin kan Langsung tiket nyampe mereka dapet. instan spawn langsung di depan. Cheat. Cheat GTA. Cheat aktif. Nah Waduh. itu belum lagi kalau drivernya nggak rese. Iya. Kadang tuh mereka nggak mau ngantarkan sampai depan pintu stasiun, Iya. pintu gerbangnya doang. Nah dari kalau teman-teman tahu dari stasiun Tugu tuh kan dari gerbang ke pintunya lumayan jauh. Main effort lah Bu ya. Dan saya tuh diturunkan di depan gerbang, bapaknya nggak mau nganter sampai masuk. Nah, pas pengangkatan Ibu, Bapak Gojeknya sudah datang. Tanpa sepengetahuan Ibu, kita sudah menghadirkan Bapak Gojek yang waktu itu. Guyon. Terus ya udah lari-lari tuh sampai ngos-ngosan. Detik-detik terakhir udah mau panggilan terakhir tuh. Kan biasa kalau kereta mau berangkat kan pasti ada disondingkan dulu lah, ada pengumumannya gitu kan. Iya, ada pengumuman. Pintu mau ditutup, udah tangganya udah ditarik kan karena tinggi kan, iya. jarak antara lantai dan kereta itu ditarik. Itu manjat dah jadinya. Jadi Ibu kayak film-film gitu, ngejar kereta sampai suruh lompat ke kereta gitu. Enggak, jadi kan masuk karcis dulu kan, lari-lari manjat ini noh. Iya, kayak gini ya. Ya kayak James Bond gitu. Langsung loncat gitu berarti. Enggak, loncat juga pegangan, jadi pegangan kuat-kuat tuh. Oh, jadi sampai Solo Ibu kayak gini. Ya enggak lah. Enggak ya? Dong. Kayak James Itu pintu Bond masih kebuka, coba ya. Kan buru-buru banget dan posisinya rame kalau udah jam 4, jam 5. Tuh orang pulang kerja. Kan biasa kalau orang yang kerja di Jogja, orang Solo kerja di Jogja itu kan mending mereka milih untuk PP. Kan nggak mungkin apa gitu ya. Jadi akhirnya tuh ramai juga, sampai di atas di dalam kereta ngos-ngosan jadinya. Tapi tetap kejar kan keretanya, nggak ketinggalan kereta kan? Cuma habis itu ya. jadi mikir kalau misal mau nongkrong memang kayaknya spare waktunya. Betul-betul harus Ini trauma harus nongkrong ekstra. dari situ Bu. Ibu Enggak, abis itu enggak udah nongkrong lagi ya Bu? Enggak nongkrong lagi kalau misalnya mau pergi. Ya. Kalau pergi memang Enggak. Oh, kau mau parah? Enggak, aku akan stay di mana? Aku tidak akan ke McD dulu. padahal itu tempatnya emang udah milih yang di tengah kota. Gitu. Oke. Jadi gitu ya pengalaman Ibu ya yang nggak pernah forget. Waduh. Tadi kan di awal-awal sempat ngebahas tentang ini perbedaan-perbedaan. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nih. Iya.
Kalau menurut ibu kan pasti pernah sekarang ini kan pasti pernah nongkrong sesama mahasiswa sama mahasiswanya gitu Yang kan. Gen Z nih kayak kita nih. Nah, itu ada perbedaan nggak Bu dari segi sama zaman dulu tuh Bu? Ya, zaman-zaman ibu. Zaman-zaman sama ibu, zaman-zaman kami ini, Kita sistemnya ambilnya pas ini aja deh S1. Iya. Jadi udah agak-agak lama tuh. agak Iya. gitu. Kalau dulu kayaknya topik bahasannya kali ya. Heeh. Terus kan teman-teman juga sekarang yang Gen Z kan lebih kritis gitu kan Lebih kritis Bu. pemikirannya. SJW Lebih gila banyak kayaknya SJW, pemikirannya. SJW. Iya, lanjut Bu. Duh. Kalau yang dulu teman-teman saya entah karena mungkin daerahnya juga kali ya, Ya, saya nggak tahu. lingkungan. Jadi itu emang kayak lebih kalem-kalem gitu. Oh. Di sana. Yang di Solo itu kan kalem-kalem. Oh. Karena memang dulu 2010 itu UMS itu kebanyakan orang, maksudnya orang sekitar Jawa Tengah aja. Orang luar itu masih Jarang. sangat jarang. Masih jarang. Itu langka lah Bu ya. Jadi kan memang ya udah ngikutin budayanya mereka. Kultur. Pembahasannya jadi apa Bu kalau dulu tuh Bu? Iya. Pertopikannya kalau Tugas terus habis tuh ini laporannya gimana gitu. Terus Kalau kalau apa? kalau lebih kayak hal-hal yang Gibah. gimana ya? Santai-santai, Basa-basi hal-hal santai kayak bukan gibah. Kiding-kiding canda. Itu biasanya ini biasalah yang namanya cewek kan pasti ya shopping gitu-gitu, beli apa ya gitu-gitu. Oh, gitu. Masih yang masih umum ya, Masih umum gitu. yang dilakukan semua Kalau- daerah Oh, lah. cewek-cewek gitu. kalau buat ngomongin orang nggak sih, kalau ngomongin asisten iya. Karena kan dia tuh gara-gara mereka kan kalau ngasih duit kan nggak ngira-ngira ya, telat 1 menit aja nggak diterima. Atas Gitu. perbuatan ibu, asistennya ibu. sudah dong. Mungkin kan. Sudah dong. Sudah. Aduh, pengulangan nih. Tapi Tanpa sepengetahuan Ibu kita sudah bawakan tangga yang dari kereta. kurang. Ya. Jadi di zaman ibu itu emang karena kultur ya, Bu, ya? Jadi kalem. Kalem. Nah, kan tuh zaman ibu. Di zaman sekarang. Dan sekarang nih Ada Bu. frontal ya. ya. Frontal. Itu iya sih. Iya. Kan kalau nggak suka langsung ya tuh langsung diekspresikan, langsung bilang. Kalau nggak di depan di sosial media. Yes. Spam akun, Iya. saya kena ACC. Iya. Kadang juga ini sih di sosial media itu banyak kan pencitraan juga sih. Pencitraan ya. Itu pasti sih. Itu gitu guys. Iya. Ada iya. kok mahasiswa itu yang nongkrong mungkin dia nguploadnya tuh di story Instagram tuh mungkin ngerjain tugas ya. Ah, Udah kelar nih tugasnya. Tapi pas ternyata hasil tugas yang dikumpulkan tuh beda sama yang dia upload. Bener, tapi itu bener ada. Iya Bener sih, ada. karena saya juga pernah gitu sih Bu, kayaknya. Jadi untuk cari pencitraan doang nih. Iya, itu emang kayaknya real sih. kalau saya tuh sering kadang sih nggak sering banget. Saya ngepap itu pas tugasnya sudah selesai. Jadi saya nggak ngepap isi tugas saya tuh. Oh, jadi nggak ada pencitraan. Emang Dan real tugas ya? saya memang sudah selesai tuh. Emang real ya, emang real ya. Bisa dicek di Google Classroom, Bu. Ada kok file saya sudah, Bu, memang. Saya kumpul itu. Iya. Ada yang disayangkan itu aja sih. Ya, kenapa sih harus mencari Sekarang lebih pencitraan? lebih pencitraan anak-anaknya. Tapi topik sekarang juga beda kali ya. Ada sih bahas-bahas shopping gitu juga. Jadi itu kayaknya umum sih. Cuman perbedaannya zaman sebelumnya itu lebih damai lah orang-orangnya. nggak ada Nggak lebih ada. rusuh-rusuhan. Nggak Ada rusuh kayak bohong-bohongnya, sekarang. nggak ada. Anti labrak-labrak klub. Ya. Nah, kalau itu nggak. Zaman ibu nggak ada labrak-labrak klub. Kayaknya ada juga, cuman enggak. Kalau SMA iya. Nah, iya, katanya. pas Itu SMA kan zaman dulu gara-gara ada. rebutan ayam biasanya. Iya. Buat Cuma anak kalau SMA, SMA ada, kuliah jarang. udah jarang ketemu. ya, sudah dewasa Hmm. gitu ya. Oke. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Last question. Ibu ada nggak, Bu? Ada saran nggak, Bu, untuk orang-orang yang sering nongkrong nih, Bu? Terutama Ibu nih kan dosen. Ada pesan nggak untuk mahasiswa-mahasiswanya kayak pap tugasmu itu harus sesuai sama tugasmu juga gitu mungkin Salah kan. satunya. Sudah disampaikan, Udah sudah diwakilkan. Sudah disampaikan satu. Lanjut, Bu. Yang kedua, taat prokes. Taat prokes. Nggak apa-apa nongkrong itu. Nggak ada problem. Nggak ada salahnya gitu. Selama ya karena pandemi juga kan. Dan kita ini karena konten, Karena jadi konten. harus lepas Jadi, masker, kan kalau ngomong jaga tuh jarak. kerendam. Di sini kita pakai masker lagi kok, iya ada maskernya. Di mana maskernya tadi? Nah ada, iya. Mana ya? Jangan bilang udah PCR dong, nanti dimintain beneran kita suratnya. Tapi sehat kok kita sehat. Kalau kemarin saya sih running
Enggak, canda. Guyon, enggak sumpah guyon. Terus Bu selain taat prokes Bu, Taat prokes, taat Tuhan, taat agama, tentu itu saja. balik ke individu Ini sih. sama pinter-pinter milih circle. Ah, Jangan sampai ketika nongkrong itu malah kita salah milih circle temen. ya. Terjerumus lagi. Tapi nanti dibilangin gini, teman pilih-pilih. Nah gimana tuh Bu? Ya kan ada tuh dari Iya. zaman. Kalau dibilang gitu gimana? Ya, zaman kita SD, zaman saya SD deh. Iya. Kalau Teman tuh teman nggak nggak usah boleh pilih-pilih. pandang dulu, Heeh. kata guru-guru SD gitu ya. Tanpa semautan saya ada guru SD saya. Tanpa pengetahuan saya. Biar lucu aja gitu. Dia tadi kan jenis-jenis temen tuh kan banyak tadi Nah, tuh. tadi kan. kategori juga ya. Mm-mm. Itulah dipilih-pilih pinter-pinternya kita. Oh, maksudnya tuh kayak Jangan sampai temen ini, kita ngomongin temen kita nih sama circle yang tongkrongan ini. Jangan sampai circle tongkrongan ini juga ngomongin kita. Iya. two face gitu ya. Backstabbing, Tucuk dari backspace, delete, keyboard. belakang. Keyboard dong. Ya, ada lagi Bu? Dan ini sih, kurangi pencitraannya aja. Kurangnya pencitraan. Kalau Yang bisa, yang saya bilang tadi. Iya. Punya akun tuh satu aja ya, terus dua gitu ya. Iya. Dan kalau bisa tuh pap betul-betul itu tugasnya gitu loh. Dan lain-lain Ya. punya orang gitu ya. Heeh. Ya gitu. Banyak Windows-nya gitu kan biasanya file-file jurnal ya. ini jurnal itu ya kan Bu ya. Tahu Dan kurangilah. Kurangi. Pasti sakit mata ngeliat banyak betul bacaan. Nggak apa-apa. Kami tahu kok itu dari Pinterest, kami tahu kok. Enggak dong, memang jurnal beneran. Ya, siapa tahu. Kan ada tuh ibarat estetik banget tuh. Enggak juga. Gila sih, anaknya. Dihias. Ambis banget nih. Bukannya ngerjain tugas didesain dulu tugasnya demi sosmed. Enggak dong. Aduh, pusing banget gitu. Itu pencitraan. Sama Apa? ini. Sampaikan semua Bu, sampaikan semua. Unek-unek ibu keluarin. Ya. Sekalian ini juga. Kayaknya saya sering lihat deh. Siapa suruh masuk psikologi? Kalau Oke. teman-teman banyak tugas gitu kan. Ah, itu Kan saya gitu ada tuh. stiker di Iya. situ, Bu. Heeh. Saya ada stiker di situ, Bu. Bisa kirim nggak? Oh. Ada di stiker. Durasi. Gimana Bu? Iya emang ada yang salah dengan tugas banyak sebagai anak psikologi. Itu nah yang masih saya jadi pertanyaan. Iya. Iya sih. Iya. Kalau saya sih untuk umur saya sekarang saya udah ngewajarin karena saya kuliah kan. Iya. Pilihan saya lah gitu. Mhm. Resiko, konsekuensinya. Kalau untuk SMA mungkin saya bakal gitu sih, tapi terus sekarang sudah enggak. Sama saya juga kalau tugas banyak tuh ya emang gini kuliah gitu. Berat memang, cuman nggak, aduh kenapa sih sampai masuk psikologi? Soalnya saya mikir prodi lain pasti ya ada juga saat-saat kayak Mungkin ada gini yang lebih gitu. berat lagi kan. Kayak Apalagi ada yang mau setelah mendengar cerita Ibu yang waktu semester 2 sudah bikin laporan tulis tangan. Itu Ya, kita tadi tambah dalam bersyukur hati gitu. kayak, alhamdulillah saya Gen Z gitu. Iya kan teman pakai laptop. Iya. Saya hampir semua Iya. tulis tangan. Tuh. Jadi nggak usah ngeluh kalau bisa dikasih tugas apa gitu ya. Banyak tuh ya yang sama Pak Ali itu ya tulis tangan. Nggak apa-apa itu. Tulis tangan tuh banyak manfaatnya. Oke. Ya kita iklan lagi untuk yang ke 1498 kalinya, mohon maaf. Ya gitulah. Itu ya. tadi unek-uneknya pesan-pesannya buat teman-teman yang suka nongki, dan kayaknya pembahasan kita cukupkan sampai sini. Pesannya ini sih, yang jelas lupa sudah saya pesannya. Yang jelas tuh ya berpilih-pilih lah. Pilih-pilih teman, apalagi kayak di usia-usia kita sekarang yang dalam tanda kutip tuh proses pencarian jati diri. Cari teman-teman yang bisa membuat kita berkembang, dan kita juga harus mengajak teman-teman kita juga untuk berkembang. Mati lagi kameranya lah. Iya, mati lagi kameranya, ulang lagi. Ya itu. Komedi. Itu tadi pembahasan kita, silakan diambil positifnya, dibuang buruknya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and thank you.